Hai hai hai, kembali lagi di channel YouTube Aldan Yusuf 19. Kali ini kita akan membahas standarisasi jaringan komputer, mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini ada gambaran dari dua model, yaitu OSI dan TCP atau IP. Apa sih OSI itu dan apa TCP/IP itu? Model Open System Interaction atau biasanya disebut OSI adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Data melalui jaringan yang sangat kompleks, karena itu OSI bekerja secara kohesif melintasi batas-batas geografis dan politik. Model data OSI. Data OSI juga menyediakan bahasa universal untuk jaringan komputer. Sedangkan TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini merupakan kumpulan protokol yang merupakan paling banyak digunakan saat ini. Ini adalah gambaran layer dari OSI dan TCP atau IP. Ada OSI model, TCP IP model, dan TCP IP protokol suite. Ada 7 protokol yang bekerja di dalam OSI layer. Yang pertama ada application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Yang kedua ada presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketiga ada session layer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara atau diakhiri. Yang keempat ada network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke satu tujuan yang berada pada satu network lain. Yang kelima ada physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet. Dan yang keenam ada data link layer untuk menentukan bagaimana bit-bit dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada transport layer untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Ada juga yang namanya network protokol. Protokol jaringan merupakan sistem yang memungkinkan adanya hubungan komunikasi serta perpindahan data antara komputer dan jaringan. Pada sistem terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi. Selain berfungsi sebagai penghubung komputer dengan jaringan, terdapat fungsi lain dari adanya protokol jaringan komputer, yaitu yang pertama ada addressing. Mengenai fungsi addressing, header IP paket tentu mengundang alamat yang memberikan identifikasi baik kepada komputer pengirim dan komputer penerima. Yang kedua ada flow control. Protokol jaringan berfungsi sebagai mengatur perjalanan data dari pengiriman dan penerima secara satu persatu. Tujuannya untuk membantu membatasi jumlah data yang terkirim. Yang ketiga ada timeout. Protokol juga dipakai untuk self-destructive counter atau menghancurkan diri sendiri terhadap setiap IP yang sudah kadaluarsa maupun rusak. Yang keempat ada reassembly. Pada saat data masuk dalam protokol jaringan, bisa saja pesan yang terkirim akan terpecah menjadi beberapa paket kiriman. Dikarenakan adanya kapasitas pengiriman sehingga tidak memungkinkan data tersebut dimasukkan dalam satu paket yang ukurannya sama besar. Yang kelima ada options. Protokol juga dapat digunakan untuk memberikan izin komputer pengirim dalam memutuskan bagian dari paket yang akan didapatkan oleh komputer penerima. Selanjutnya ada TCP dan UDP. Nah, bisa diperhatikan dari gambar tersebut
antara TCP dan UDP. Apa sih yang dinamakan dengan TCP itu? TCP adalah singkatan dari kata Transmission Control Protocol. Nah, dari kata tersebut kita sudah bisa langsung tahu bahwa TCP merupakan sebuah protokol. Protokol ini bekerja dengan membaca data dengan cepat sehingga bisa melakukan transfer dengan cepat. Kenapa bisa cepat? Itu dikarenakan TCP memberikan paket, data nomor urut, dan tanda pengenal yang memungkinkan penerima bisa mengidentifikasi paket yang datang. Cara kerja TCP atau IP akan dijelaskan di bawah ini. Pertama, data dipecah menjadi data kecil yang sesuai ukuran bandwidth atau lebar frekuensi data yang dikirim. Lalu lapisan TCP akan dirangkum sesuai informasi header lalu ditransmisikan ke lapisan IP. Dan yang terakhir, IP menerima data TCP dan menambah header data sendirinya, kemudian meneruskan data hingga sampai ke tujuan. Nah, ada juga UDP. Apa sih UDP itu? User Datagram Protocol atau UDP adalah protokol komunikasi yang digunakan internet untuk transmisi yang sangat sensitif pada waktu seperti pemutaran video atau pencarian DNS. Ada juga beberapa cara kerja atau tahapan kerja yang perlu kita ketahui. Yang pertama, paket berisi klien port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Paket isi port klien dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Tujuannya, UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP klien. Poin 3 dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. Ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragmen tiap data yang masuk karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragmen data. Maka jika data lebih besar dari MTU, lapisan IP yang harus memfragmennya. Nah, itulah sedikit penjelasan dari materi standarisasi jaringan komputer, mata kuliah jaringan komputer, dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. See you and goodbye.